Selamat siang, saudara-saudara. Saya Arifin Tambunan. Hari ini eh, akan membagikan tentang arete bagi manusia. Kita akan melihat bahasan ini dari pemikiran tentang manusia dalam pandangan klasik dan juga dalam pandangan Alkitab. Kalau kita lihat dalam pandangan klasik, kita ambil dari pandangan Plato. Menurut Plato, bahwa arete bagi jiwa itu ketika terjadi harmoni antara nous, thumos, dan epithumia. Jadi antara akal, keberanian, dan nafsu atau emosi, maka situasi tersebut membuat manusia dapat berlaku adil. Jadi kalau manusia itu berlaku adil, disinilah bisa kita lihat bahwa manusia itu menjadi keadaannya optimal. Arete, optimal manusia itu. Arete itu adalah optimal bagi jiwanya. Kalau manusia itu berlaku adil. Itu konsep dari Plato tentang manusia dalam arete bagi jiwanya. Kalau kita lihat lagi dari pandangan Aristotle bahwa arete bagi jiwa itu kalau seseorang itu merasa nikmat ketika berbuat yang luhur, yang bajik. Kalau dia berbuat yang luhur ini, lalu dia merasa menikmatinya. Dan kalau dia merasakan atau berbuat tindakan-tindakan yang tidak luhur, maka dia merasakan kesakitan. Dia menjadi sakit di sana. Kalau itu ada di dalam pribadi manusia, maka manusia itulah keadaan optimal di dalam jiwa manusia. Itulah arete bagi manusia menurut Aristotle. Jadi kalau dia berbuat yang luhur, berbuat yang bajik, seharusnya dia merasa senang melakukannya. Dan kalau dia melakukan yang tidak luhur, yang tidak bajik, seharusnya batinnya atau dirinya merasa sakit. Maka itu menjadi arete bagi jiwa menurut Aristotle. Nah, saudara-saudara, kita lihat lagi dari pandangan yang kontemporer. Kita ambil Sartre. Bagi Sartre, bahwa arete bagi jiwa itu adalah bila manusia memiliki kesadaran dan kebebasan. Jadi kalau dia memiliki kesadaran dan kebebasan untuk memilih, di sanalah sebenarnya jiwa manusia itu optimal. Apa yang dimaksudnya dengan kebebasan dan kesadaran? Bahwa dalam wujud kesadaran ada dua cara berada menurut Sartre, yaitu cara berada etre en soi dan etre pur soi. Ini cara berada menurut Sartre. Cara berada etre en soi ini adalah cara berada dari benda, di mana benda-benda itu tidak mengetahui dirinya, tidak sadar dirinya. Dia tidak bisa menegasi apapun, tidak bisa menolak. Dia hanya bisa mengafirmasi. Sementara etre pur soi, dia bisa menegasi dan bisa mengafirmasi. Nah, inilah kesadaran manusia. Jadi manusia itu harus bisa menolak, harus bisa mengafirmasi. Jadi kalau manusia itu memiliki kebebasan yang seperti itu, maka manusia itu menjadi optimal, arete bagi jiwanya. Tetapi kalau manusia itu tidak bisa, misalnya dia ditakdirkan, maka kalau manusia ditakdirkan, dia tidak bisa memiliki kebebasan. Takdir tidak mungkin membawa kebebasan. Sehingga bagi Sartre itu adalah keadaan jiwa yang tidak optimal. Itu bukanlah arete. Arete bagi jiwa adalah kalau keadaan jiwa itu, keadaan manusia itu bisa mengafirmasi dan menegasi. Kemudian bagi Kant, Immanuel Kant, arete bagi jiwa di sana
menurutnya adalah bila manusia menjalankan moral itu imperatif kategoris. Hal ini karena menghubungkan antara eksistensi Tuhan dengan manusia. Jadi ada satu pribadi, yaitu satu Tuhan, yang memberikan kewajiban moral kepada manusia untuk menjalankan moral itu tanpa bergantung kepada apapun. Apakah perasaan senang kita melakukannya atau tidak senang, apakah kita untung atau rugi, itu tidak bergantung, tetapi itu mutlak dilakukan. Nah, kalau manusia mampu mencapai itu, maka itulah keadaan arete bagi jiwa. Dan lagi sumum bonum bagi Immanuel Kant adalah kalau manusia itu dapat memberikan kebaikan di dalam rasionya, melalui rasio itu dia dapat memberikan kebaikan, maka itu merupakan satu arete bagi jiwa. Jadi, bagi Immanuel Kant, arete bagi jiwa itu menjalankan moral secara imperatif kategoris dan bukan menjalankannya dalam imperatif hipotetis, kebergantungan atau mensintesa keadaan. Nah, bagaimana Alkitab? Alkitab, arete bagi jiwa menurut Alkitab, kalau kita lihat dari awal, dari pertama, kita lihat dari imago Dei, yaitu profil manusia pada waktu dia dicipta, bahwa manusia itu adalah imago Dei, gambar Allah. Ini yang diwujudkan. Bisa kita lihat keterangan-keterangannya di dalam kitab Kejadian, dalam kitab Kolose dan Yakobus. Di sana dipakai keterangan tentang gambar. Kalau Kejadian memakai keterangan tentang gambar. Kalau Kejadian pasal 5 dipakai tentang rupa. Dan Kolose dipakai tentang gambar. Dan Yakobus dipakai tentang rupa. Ya, rupa. Jadi imago Dei ini adalah profil manusia pada awal dicipta. Lalu kemudian apa tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia itu menjadi representatif figur Allah. Karena itulah dia menciptakan manusia hanya satu variabel, yaitu menciptakan manusia itu hanya tahu yang baik. Manusia itu hanya tahu yang baik. Kenapa hanya tahu yang baik? Karena dia akan menjadi representatif figur Allah di alam semesta. Mengenai manusia itu hanya diciptakan dengan tahu yang baik saja, dapat dilihat dalam video yang lalu yang sudah saya tampilkan. Kemudian kita bisa melihat bahwa kemuliaan dan hormat, karena manusia itu adalah representatif figur Allah, maka manusia itu diberikan kemuliaan dan hormat. Itulah sebabnya, maka bisa kita lihat di sini, manusia itu memiliki kemuliaan dan hormat. Allah memberikan kemuliaan dan hormat. Ini tafsiran Daud terhadap kitab Kejadian. Karena dia menjadi representatif figur Allah. Apa yang dimaksud dengan representatif figur Allah? Artinya kalau alam semesta ini mau melihat Tuhan di alam semesta, kalau manusia, hewan, atau alam semesta mau melihat Tuhan di alam semesta ini, maka lihatlah manusia. Maka di sanalah ada Tuhan. Jadi itu yang dimaksud dengan representatif figur Allah. Kemudian itu tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Karena kejatuhan dalam dosa, hilangnya imago Dei. Kejatuhan dalam pasal 2, Kejadian pasal 2, ada perintah Allah melarang memakan buah pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik itu, maka akhirnya manusia jatuh. Kejatuhan di dalam dosa ini membuat manusia itu tidak lagi bisa menjadi representatif figur Allah. Dan mengenai kejatuhan ini saya sudah juga bahas di dalam video yang lalu. Kemudian Allah tidak membiarkan begitu saja, tetapi Allah, kita lihat bahwa di dalam Ibrani ini,
pasal yang ke-9, ayat yang ke-22, di sana dijelaskan tentang bahwa manusia itu harus ditebus. Jadi manusia yang berdosa itu harus ditebus. Pakai apa? Ibrani memberikan keterangan bahwa dosa hanya bisa ditebus dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Allah mau memulihkan imago Dei itu yang jatuh tadi, supaya rencana Allah, yaitu bagi manusia bahwa manusia itu adalah representatif figur Allah, itu kembali melalui darah. Darah siapa? Darah yang suci, yaitu darah yang harus ditumpahkan dan darah Yesus. Itulah darah yang suci, sebab tidak ada lagi di bawah kolong langit ini darah yang suci. Semua keturunan Adam sudah berdosa. Oleh karena itu di sini bisa kita pahami karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah sehingga Yesus harus menjadi manusia supaya ada darah yang suci yang memenuhi hukum moral Allah. Jadi Allah memulihkan imago Dei itu, lalu kemudian di sanalah ketika terjadi pemulihan, maka dapat dikatakan arete bagi manusia adalah taat pada firman Allah. Sehingga ketika dia dipulihkan, dia harus menjadi taat kepada firman Tuhan. Karena kalau dia tidak taat kepada firman Tuhan, maka itu tidak akan menjadi arete bagi jiwanya, tidak menjadi optimal, jiwanya tidak akan optimal. Dia akan merasa sakit. Nah, kalau keadaan ini tidak dilakukan, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah memberlakukan etika dalam 3 konsep. Kalau kita lihat ya, yang konsep pertama adalah etika itu menjadi etika yang diterapkan etika rasa malu. Di mana rasa malu ini bisa kita lihat dari orang menjalankan etikanya kalau dilihat orang, tidak dilakukannya, yang jahat, yang buruk. Tapi kalau nggak dilihat orang, dilakukannya. Itu etika yang dijalankannya. Lalu yang kedua adalah etika rasa bersalah. Dia menjalankan ada rasa bersalah bila dilakukan, hingga tidak mau melakukannya. Bukan karena takut atau malu dilihat orang. Tidak, rasa salah. Cuman rasa salah ini bisa ditutupi dengan rasional. Misalnya, ada seseorang yang hamil, lalu kemudian ibunya memanggil orang lain untuk berbicara kepadanya, dan si anak itu marah kepada ibunya dengan berkata, apa-apaan mama ini? Ini kan tubuh saya, perut saya, yang hamil saya. Ngapain bawa-bawa orang? Jadi dia tidak merasa bersalah bahwa dia hamil di luar nikah. Jadi rasa bersalah bisa ditutupi. Ada rasa berdosa. Ada perasaan berdosa kalau melakukannya, karena Tuhan melihatnya. Sehingga rasa berdosa itu terus menekannya. Nah, juga ada efek samping dari rasa berdosa ini. Efek sampingnya adalah sering sekali kalau orang menjalankan etikanya dengan rasa berdosa, maka dia akan merasa, saya lebih suci dari dia. Karena saya hanya menjalankan dosa, ya dosa kecil-kecil lah, dosa bohong, dosa tidak jujur. Sementara dia dosanya yang berat-berat. Jadi saya lebih rohani, lebih pantas untuk melakukan hal-hal yang benar, yang rohani. Itu etika yang mungkin dijalankan. Nah, supaya jangan terjebak dalam etika-etika yang seperti ini, supaya jiwa kita itu dalam keadaan optimal, arete bagi jiwa, maka sebenarnya perlu diinternalisasi nilai-nilai itu di dalam diri kita sebagai orang Kristen. Mengapa perlu internalisasi? Internalisasi ini adalah memasukkan nilai luar menjadi nilai diri. Nilai-nilai Tuhan yang kita pelajari, yang kita dapatkan, baik dari sekolah minggu, atau dari mana saja, itu kita pelajari, dan itu ada di benak kita. Tetapi sesungguhnya itu belum menjadi nilai diri kita.
itu masih menjadi nilai Tuhan kalau kita melakukannya secara imperatif. Kalau kita melakukannya secara imperatif, maka yang kita lakukan itu berarti hanya karena diperintah. Jadi nilai-nilai itu masih nilai Tuhan, masih nilai di luar diri kita. Sebab karena diperintah, mungkin karena takut dihukum, sehingga kita menjalankannya. Tapi kalau dia sudah terinternalisasi, maka nilai luar itu sudah menjadi nilai diri. Itulah yang disebut dengan indikatif. Nah, apa yang dimaksud dengan indikatif ini adalah perintah Tuhan atau nilai-nilai Kristen itu sudah menjadi nilai dirinya sendiri, sudah menjadi jati dirinya. Ia sadar menjalankan nilai-nilai Kristen itu merupakan suatu kewajiban, merupakan sesuatu yang harus dia lakukan. Sehingga dia melakukan dalam kesadarannya. Bukan lagi karena diperintah oleh Tuhan, bukan karena lagi takut dihukum oleh Tuhan, tetapi karena itu menjadi jati dirinya. Tidak pantas lagi melakukan hal itu. Itu kalau dia sudah menjadi terinternalisasi. Itu kalau dia sudah nilai luar, nilai Tuhan itu sudah menjadi nilai dirinya. Di sini bisa kita katakan dia sudah menjadi dewasa. Tidak lagi anak-anak. Anak-anak hanya takut dihukum, maka dia menjalankan aturan-aturan. Dia taat karena takut dihukum. Tapi orang dewasa tidak lagi seperti itu. Itu berarti keberhasilan daripada internalisasi. Tapi kalau internalisasi nilai tidak berhasil, maka semua akan menjalankan etika seperti tadi. Bukan lagi menjalankannya menjadi, ya itu tidak pantas lagi pada saya. Itu kenyataan saya, bahwa saya itulah jati diri saya. Jadi itu sudah menyatu dengan diri saya, nilai-nilai itu. Nilai-nilai Kristen itu, nilai-nilai Tuhan itu sudah menyatu dengan diri saya. Itu artinya saya sudah terinternalisasi jika itu terjadi. Nah, oleh karena itu, sebagai penutupnya, simpulan di sini yang bisa kita buat, simpulannya, yaitu seorang Kristen merupakan imago Dei, ya, di dunia ini, imago Dei. Karena itu dituntut untuk mengembangkan etikanya dari imperatif menjadi indikatif. Kembangkan, ini yang harus kita kembangkan. Melakukan internalisasi nilai. Dengan cara, lakukanlah internalisasi nilai dalam diri kita. Implikasinya adalah, bila profil atau jati diri Kristen ini, imago Dei ini semakin nyata terlihat di dalam diri seorang Kristen, maka perintah Tuhan Yesus agar menjadi garam ini, garam dan terang dunia, ini tidak lagi sulit dilakukan. Itu menjadi mudah dilakukan. Karena apa? Datang dari kesadaran diri. Sehingga usul saya, rekomendasi saya adalah perlu menghidupkan, menjalankan internalisasi nilai. Ini perlu dijalankan di seluruh lapisan. Di seluruh lapisan. Apakah di masyarakat Kristen, apakah di sekolah, apa di perguruan tinggi, atau di gereja. Marilah diterapkan internalisasi nilai ini. Supaya nilai-nilai yang kita tahu itu, yaitu nilai Tuhan itu, bukan lagi menjadi tetap nilai Tuhan, tetapi nilai Tuhan itu sudah menjadi nilai diri kita. Itulah sebabnya ini perlu dilakukan. Perlu orang-orang Kristen, pendeta-pendeta, dosen-dosen, guru-guru, ini bersatu untuk membuat internalisasi nilai Kristen itu. Ini yang bisa dan dapat dilakukan oleh kita secara bersama-sama. Terima kasih, kita berjumpa sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua.